Apakah orang tua akan menjadi dayyun di antara orang-orang yang Allah tidak akan melihat kepada mereka, tidak akan memandang kepada mereka, tidak akan mengampuni dosa mereka, tidak akan membersihkan mereka? Salah satunya ad-dayyun alladzi yuqirru bil munkar fi ahli, yang dia biarkan kemungkaran terjadi di rumahnya. Anak gadis perempuannya dibawa oleh laki-laki, dia biarkan. Lalu kita merasa tenang dan damai. Jemaah, masyarakat ini harus kita jaga bersama-sama. Bukan hanya ustadz yang menyampaikan, bukan hanya polisi yang bertindak, tapi kita semua menjaga negeri ini. Jangan sampai azab Allah itu turun. Dan kita tahu tidak ada dosa yang sangat menakutkan hukuman buat dia di dunia lebih daripada perzinahan. Ketika dia pemuda-pemudi yang belum menikah, dia dipecut, dideras 100 kali, dilihat oleh umat manusia, dan jangan kalian sayang sama mereka. Dan kalau dia orang-orang yang sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Semua sel-sel di tubuhnya yang telah merasakan nikmat zina terlarang, Allah kasih yang halal, dia cari yang haram, itu dilempari batu agar dia mati tersiksa. Jangan sampai berpikir kesian mereka. Ya, kita kesian mereka, tapi kita kesian dengan orang lain yang banyak, yang gara-gara perbuatan-perbuatan tersebut dibiarkan azab Allah itu turun. Dan siapa yang dapat? Semuanya terkena azab. Maka orang tua, berkaitan dengan hari Valentine, jaga anak-anak kita. Kita gak kenal Valentine. Itu milik orang-orang yang tidak beriman, dan kita beriman. Banggalah menjadi seorang muslim. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, buka di halaman ke-14, paling kanan sebelah atas, baris yang kelima sampai 7, ujung baris yang kelima sampai ke baris nomor 7. Itu beliau mencontohkan tasyabbuh paling gampang dipahami yang terjadi di Pulau Jawa dan sekitarnya di Nusantara. Dibuka di halaman ke-9 paling kiri sebelah atas, faslun, fasal pembahasan fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa, tentang munculnya bid'ah. Bid'ah di sini bukan masalah fikih tapi akidah, keyakinan. Ya, di negeri Jawa, di Pulau Jawa. Kemudian wantisyariha wal mubtadi'ina fiha, dan penyebarannya bagaimana dia menyebar serta tokoh-tokohnya. Di antara yang disebut dengan bid'ah adalah tasyabbuh fil aqaid, menyerupakan dalam keyakinan-keyakinan di pemeluk lain. Apa di antaranya kata beliau? Pada masa penjajahan dulu itu, datanglah kemudian para penjajah, plus bukan dengan penjajahan saja tapi dengan keyakinannya. Mereka membangun kanais, pusat-pusat ibadah mereka. Ya, kalau dulu yang datang itu Portugis, maka dia bangun gereja. Kemudian juga Belanda datang bangun gereja. Ketika dibangun, dia kemudian mengajak dengan misi supaya orang-orang convert, pindah agama pada keyakinan mereka. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan tasyabuh. Mengajak kemudian dengan pakaian-pakaian, ya, ciri khas, pakai topi-topi khusus, pakaian-pakaian khusus dengan pakaian yang dipakai mereka untuk ibadah. Ada lagi yang memberikan biskuit, ada yang memberikan makanan macam-macam. Kata beliau, memberikan fatwa pada saat itu, siapa yang bertasyabbuh mengenakan pakaian bizayyihim, pakaian-pakaian khas mereka. Misal, maaf, ya, pakaian topinya dipakai. Kemudian misalnya menggunakan pakaian-pakaian tertentu yang memang digunakan untuk kepentingan ibadah agama tertentu, maka beliau hukumi yang seperti itu tasyabbuh bil kufri fahuwa kafirun wa haramun. Yang seperti itu dihukumi dengan haram. Tasyabbuh itu artinya menyerupakan dari perbuatan yang dengan perbuatan itu menunjukkan pola ibadah tertentu, pola keyakinan tertentu yang dilarang dalam Islam. Jelas? Ada orang beda kepercayaan dengan kita, dia mengenakan pakaian, tak ikuti pakaian itu disebut tasyabbuh yang dilarang. Ada orang punya kebiasaan, misal ada ulang tahun, tiup lilin, tiup lilinnya, ditiup-tiup nggak mati-mati, ya, masya Allah, karena lilin ditutup dengan gelas, ya kan, masya Allah. Tayyib, bisa nggak mati-mati, tiup, nah itu kebudayaan yang dilarang. Valentine misalnya kan, Valentine 17 Februari, kebudayaan datang dari luar, ya, bertentangan dengan nilai agama, merusak akidah, muncul banyak yang haram di situ, ikhtilat di antara remaja, haram.
Anda ikuti tasyabuh dengan itu, haram hukumnya. Itu yang disebut tasyabuh. Ya, tapi kalau tasyabuh dalam muamalah yang dibenarkan itu gak ada masalah. Misal orang Yahudi pakai pesawat, kita pakai pesawat itu gak ada masalah. Ya, jangan diserupakan. Pesawat, Yahudi pakai pesawat, saya pakai pesawat, haram. Masya Allah. Tiba-tiba datang panggilan haji, menunaikan ibadah haji. Baik, hei siap berangkat besok haji, Masya Allah, siap. Pakai apa? Pesawat, haram ah. Mau pakai apa? Kuda aja. Bagaimana pakai kuda dari Lombok ke Mekah? Susah. Ya, itu handphone. Orang Nasrani pakai handphone, antum pakai handphone. Ya, jadi jangan diserupakan. Oh, Nasrani handphone, saya pakai handphone, berarti haram. Tidak. Ya, Anda boleh gunakan itu ketika mereka menggunakan, Anda gunakan. Cuma perbedaannya bagaimana cara Anda menggunakan itu. Mereka gunakan misalnya untuk keyakinan mereka, Anda gunakan untuk keyakinan Anda. Update waktu sholat, masukkan program Quran di dalamnya. Ada yang sifatnya serupa, dia nelpon, Anda nelpon, itu bukan tasyabuh. Karena itu pola umum dalam kehidupan. Dia bicara, Anda bicara. Dia makan, Anda makan. Itu bukan tasyabuh. Cuma perbedaannya apa yang Anda makan, apa yang mereka makan. Bagaimana cara mencari makanan, bagaimana cara mereka mencari makanan. Itu yang membedakan antara mereka dengan kita.